Halo, hmm, Pisces. Wah, Pisces Sun, Pisces Moon, Rising, Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Pisces. Baiklah, ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Pisces. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang rasain atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita cek energi Pisces ya. Dan orang yang difokuskan. Ini kamu nih sama dia. Jadi kamu dulu. Kemudian nanti kita cek energi dia. Oke. Pisces. Oke. Anxiety. Wah. Jadi ini tuh apa ya? Ya bisa kamu sih ini ya. Tapi boleh vice versa karena general. Aku lihat kalau ini kamu, sebenarnya kamu ya kadang masih mau ngerasa gelisah, anxiety, susah tidur, gegana ya, gelisah, galau, merana. Wah, gitu ya. Sedih sih, mungkin karena kamu meratapi hidup, meratapi nasib kamu, meratapi percintaan kamu, seperti itu. Ini beberapa kalian apa ya? Kamu berusaha mau melangkah ke depan gitu. Kamu merasa ya aku harus lanjutkan hidup. Aku nggak mau menoleh ke belakang lagi. Tapi ada juga yang kayak ngerasa kok ya yang udah berlalu kok masih teringat ya. Maksudnya kayak ya kamu masih mau menoleh ke belakang. Kamu masih mau ingat-ingat masa lalu. Beberapa seperti itu. Atau ini vice versa. Kamu punya koneksi yang kuat banget ya sama seseorang. Jadi ini tentang energi sih yang berinteraksi. Interaksinya lebih kayak ya kamu udah denial gitu. Kamu udah nolak. Kamu ngerasa ya nggak mau lagi lah ada energi masa lalu gitu. Tapi energi masa lalu ini seolah-olah kayak memang connect ke energi kamu. Jadi dengan kata lain seperti energi masa lalu menarik energi kamu terus. Jadi kamu kayak berat banget melangkah ke masa depan. Seperti kayak ada seseorang atau siapa, dia kayak belum ikhlaskan kamu. Gitu ya, aku lihat. Mungkin unfinished business ya. Ngerasa kayak seperti ada yang belum selesai dengan kamu, atau ya kita belum beres baik-baik, ada yang seperti itu. Jadi ini koneksinya kuat banget. Ini ada yang twin flame ya, gitu. Kamu melangkah ke depan juga ya, bayang-bayangan dia itu selalu menghantui kamu. Bahkan kamu berusaha di sini konsisten. Ya hidup kan harus berlanjut gitu. Tapi mau gimana ya? Sensitivitas kamu tinggi. Jadi energi yang masuk ke kamu tuh kamu pasti bisa terima gitu. Apalagi ini kalau tentang twin flame ya, Kak. Tentang koneksi spiritual. Ya. Berat lah. Berat banget.
Kadang sulit dideskripsi pakai kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan sebenarnya. Gitu. Tapi ada juga di sini yang kamu lebih kayak orang yang aku mungkin selama ini terlalu pakai perasaan kali ya. Aku mungkin selama ini terlalu baper kali ya. Jadi ya gitu, aku ngarep orang memperlakukan aku sesuai dengan harapan aku. Jadinya kalau nggak sesuai harapan ya, aku kecewa gitu. Jadi kamu lebih kayak orang yang udahlah pakai logika aja gitu. Nggak usahlah terlalu berperasaan. Nanti kalau sakit hati gimana? Ini beberapa kalian jadi kayak, ya mungkin kamu mulai belajar pasif. Pasif dalam artian ya udah nggak usah terlalu menggebu-gebu. Nanti kalau ada yang ngecewain supaya nggak terlalu sakit hati. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kamu berusaha kuat ya. Jadi orang melihat kamu nih kuat, kamu strong banget gitu. Dihantam badai, orang ngomongin kamu yang nggak enak atau orang bertingkah laku nggak enak, tapi kamu kuat gitu. Salut sih ya. Padahal ya hati kamu hancur sebenarnya. Mereka aja yang ngelihat kamu kuat, mereka hanya aja yang ngelihat kamu tuh sabar. Tapi ya hati kamu kan kamu yang tahu sesakit apa. Oke. Gitu. Sekarang perasaan dia ya. Second chakra. Nih. Ada yang kehilangan kamu ya. Kehilangan gitu. Ini sosok yang punya mental victim. Jadi sering playing victim. Bisa vice versa. Dia tuh orangnya gini. Mungkin ini tiba-tiba lost contact. Atau ya ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan gitu. Ada unfinished business, kelarnya tidak baik-baik gitu ya. Ini orang yang suka nyalain kamu sebenarnya. Jadi entah karena apa ya, mungkin karena kamu udah biasa servis dia. Beberapa gitu. Atau kamu mungkin ya sorry to say bucin banget selama ini sama dia. Kamu rela ngelakuin apapun, kamu sabar, dia ngomong apa, dia bertingkah apa, kamu sabar banget gitu. Tapi ada situasi dimana ini nih, kamu keluar dari keadaan toksik itu, atau kamu ya biarin aja lah orang itu, aku capek gitu. Masa aku harus maklum terus, harus mengerti, masa aku bucin terus. Nah, cuma entah karena apa ya dia nyalain kamu, dia nyalahin seperti kayak ya lu nya aja nggak becus gitu, lu nya aja yang kayak gini kayak gitu, atau ya lu nggak jelas, lu tuh lebay, lu drama gitu. Ada yang ngerasa gitu ke kamu. Dia nggak koreksi dirinya. Mungkin ada seseorang di sini yang itu tadi mental victim. Dia taunya mencari-cari kesalahan pasangan atau orang yang dealing sama dia. Di sisi lain, dia nggak introspeksi diri. Dia nggak nyadar gitu, tingkahnya, kelakuannya, itu sebenarnya udah banyak nyakitin kamu. Gitu. Atau, ini ada misunderstanding, salah paham ya. Entah kamunya mungkin yang mudah sakit hati, entah kamunya mungkin yang perasaan kamu halus banget, sensitif, jadi mudah kecewa. Jadi sedikit aja dia ngomong apa atau ya tingkahnya nggak enak, kamu langsung kayak kok dia tega ya, kok dia kejam ya, kayak gitu beberapa. Padahal dia sebenarnya nggak ada maksud juga sih langsung mau menyakiti kamu gitu. Mungkin ada beberapa seperti itu. Tapi ada juga yang kayak ya gitu, dia dominan, dia orangnya mengendalikan situasi. Istilahnya kayak ya lu harus ngikutin alur gue gitu, semua harus semaunya gue. Ada orang yang seperti itu. Jadi dia kayak
ya gitu sih, ada yang menzolimi di sini, tidak introspeksi diri. Dia kira ucapannya atau tingkah lakunya itu B aja gitu, kayak ya aku kan biasa aja, aku perasaan nggak gimana-gimana banget, tapi kok lu kayak gitu. Ya mungkin dia gitu sih, dia kurang peka sama perasaan kamu, atau dia terlalu cuek, atau dia terlalu keras keras ke kamu. Jadi ya gitu, ada salah paham di situ. Entah dia nggak bermaksud begitu, tapi memang dia keras banget, keras kepala, dia cuek atau apa ya, jadi kamu sakit hati gitu. Tapi ya beberapa kalian mungkin kamu mendam gitu, kamu ngerasa kayak ya udahlah biarin aja lah gitu, tapi kamu ingat itu tingkah lakunya. Sampai ada boom situation di sini ya, ada boom situation, kamu biarkan dia. Bisa vice versa ya, ada seseorang yang kayak ya udah aku biarin aja, tapi tetap dia nyari kesalahan kamu. Mungkin dia nyalain kamu terus tanpa introspeksi diri, tanpa koreksi diri. Tingkah lakunya itu selama ini ternyata kejam ke kamu gitu. Atau memang misunderstanding tadi ya, salah paham. Dia nggak tahu perasaan kamu halus banget. Ya kamu nggak nyangka juga dianya keras, dia cuek gitu. Tapi ya di sini kayak ada penyesalan ya. Ini udah lama sih ada yang tidak komunikasi, tidak ketemu. Jadi dia cuma bisa lihat kamu di media sosial. Dia ngelihat kamu tuh kayaknya makin shining deh, makin bersinar. Kayaknya kamu berkembang ya hidup kamu. Kayaknya hidup kamu maju ya. Beberapa Pisces ini mungkin karir, kerjaan, usaha kamu tuh banyak hasilnya, atau membuahkan hasil lah. Ya beberapa kalian ini lagi banyak rezeki, lagi banyak uang. Oke. Bisa vice versa. Mungkin beberapa aja ya. Jadi ada nih yang kayak dia jealous gitu, dia cemburu sama kamu. Entah memang karena iri ya, dengki, atau dia pengen memiliki kamu. Dia ngerasa ya aku nggak terima lah lu lepas dari gue, ya gue maunya sama lo aja lah, kayaknya sama lo enak nih, kayaknya makmur ya kalau sama lo. Nah ada yang kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Pisces. Wah, oke, aku shuffle lagi. Baiklah, ada Cancer ya. Cancer is a Scorpio, sesama water sign ya. Oke, kuat nih elemen air. Ada juga Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Gemini, Libra, bisa energi aja. Oke, gak usah patokan zodiak ya. Jadi kuat banget ini hubungan menggantung ya, tidak terselesaikan baik-baik. Ada di sini yang kayak udahlah gue cabut lah, udahlah nggak usah komunikasi lah, drama banget nih, lebay gitu. Atau kayak perasaan gue nggak dijaga, dia kok tega, dia kok kejam gitu ya. Beberapa ini salah paham seperti tadi. Salah pahamnya ya gitu, dia nggak tahu kalau hati kamu selembut selembut apa ya, kue bolu ya. Jadi ya maunya dia jagalah ucapannya, maunya dia jagalah tingkah lakunya gitu. Atau ini vice versa, ada yang terlalu keras ya, keras kepala, cuek banget, ada yang gitu. Jadi ya udah lose kontak gitu aja, tanpa finishing, tanpa penyelesaian. Ini beberapa sudah punya orang lain, jadi cintanya tumbuh di waktu yang sudah terlambat gitu kak ya. Entah dia atau kamu nih udah ada yang lain, jadi kayak kenapa sih baru nongol gitu, kenapa baru nyadar sedalam itu cinta lu sama gue, kenapa ya gitu sih.
Setelah sama yang lain baru kayak nyesal banget, nyesel nggak berjuang ke kamu. Kamu dealing sama orang yang egonya tinggi, harga diri dijaga terus ya. Mungkin dia udah biasa hidup enak, atau dia sering dimanja, atau dia udah biasa egois, jadi cueknya luar biasa. And then ini kuat banget energi twin flame ya. Tapi ada pembayaran karma ya di koneksi kalian ini. Kalian iya, ya kita lah. Jadi pembayarannya karma gini. Pembayaran karmanya seperti ini. Kamu pernah sayang banget sama orang ini. Kamu bucin, ya. Sorry to say, budak cinta gitu. Rela ngelakuin apapun. Sepenuhnya perasaan kamu ke dia. Rela ngorbanin waktu, tenaga, biaya, bla bla bla, kesabaran kamu berikan ke dia. Jadi karma kamu ya kamu susah move on gitu. Orang yang terlalu sayang berlebihan jadi susah melupakan. Terlalu melekat susah lepasnya. Gitu Kak. Oke. Sedangkan karma dia cuek banget sama kamu selama ini. Tidak dia jaga tutur katanya, tidak dia jaga ucapan atau tingkah lakunya. Tidak dia jaga etikanya ke kamu. Ya. Misal, ya nggak tahu terima kasih mungkin. Kalau salah, jarang minta maaf. Gitu. Karmanya ada. Bahkan ini karmanya luar biasa sih ya. Siapa yang pernah nyakitin itu ya. Pertama, aku sih ngeliatnya dia jadi susah juga lupakan kamu ya. Malah cintanya semakin dalam, semakin tumbuh banget ke kamu. Susah banget dia lupain kamu. Sampai sekarang dia masih memantau kamu. Jadi kalau kamu privacy hidup kamu nggak expose, dia kecarian, dia kehilangan gitu. Jadi Pisces, jangan terlalu pasif. Sekarang kenapa lu cuek? Bisa vice versa. Gua kehilangan. Nah, ada yang gitu ya. Dan karmanya yang lain banyak sih. Mungkin beberapa yang dealing sama kalian bisa kayak rezekinya mandek. Dia kayak susah banget ngelanjutin masa depannya, kadang dia sulit gitu dalam karir, kerjaan, usaha, studinya sulit gitu tanpa kamu. Oke, lanjut. Nah, nyesel, muncul lagi kartu penyesalan, bisa vice versa, twin flame connection. Oke, kita sudah men-trigger satu sama lain. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, kuat banget sesama elemen air. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, terutama Sagittarius. Ada Libra di sini, Virgo, Taurus, Capricorn, terutama Taurus. Oke. Jadi apa ya? Aku ngelihat ini mungkin beberapa memang kayak hubungan karma ya awalnya gitu, sakit banget loh yang kamu rasa, bisa vice versa. Tapi dijalanin kok kayak twin flame ya, kayak mirror banget. Jujur aja, mungkin kamu ngerasa sejak gua koneksi nih sama nih orang, gua jadi tahu mencintai diri sendiri. Sejak koneksi sama nih orang, gue jadi bisa nyelamatin diri, terus gue jadi menyayangi diri gue sendiri. Gue jadi fokus sama diri gue tahu betapa berharganya gue daripada harus bucin-bucinan gitu ya. Kamu bangkit nih, kamu ya. Ini beberapa kalian shining, bersinar, entah udah ngerasa atau nanti ya kan, ini timeless. Terus ya tetap sih ada rasa kehilangan ya, kamu kehilangan dia. Atau ini ada kontak batin, ikatan batin, kayak dia tuh sulit keadaannya di sana, kamu bisa ngerasain. Entah dia nggak bahagia nih sama orang lain, dia sulit menggapai masa depannya, mandek rezekinya atau apa, kamu bisa ngerasain.
Jadi elemen yang sensitif kayak kamu, kalau ngerasain koneksi spiritual, kamu diam aja, kamu bisa tahu kalau orang ini hidupnya berbeban berat. Gitu. Kamu tahu gitu ya. Kamu kayak ngerasa intuisi kamu tuh menyatakan kayak gitu. Dan kamu juga punya feeling kayak dia tuh gimana ya? Apa dia bisa ngejalanin hidupnya tanpa aku? Siapa yang support dia ya? Yang perhatikan dia siapa ya? Kadang kamu ngerasa gitu. Kamu tuh orangnya nggak tegaan. Belum ketemu gitu aja udah kasihan. Apalagi kalau orang ini nongol lagi, kamu kasihan lagi sama dia. Gitu. Jadi ya perlahan kayak terasa koneksi twin flame-nya. Dia ke-trigger juga ya karena kamu. Dia nggak nyangka aja, oh ternyata namanya manusia punya kesabaran yang ada batasnya ya, gitu. Oh ternyata kamu tuh berharga ya. Aku selama ini sepele tapi ya ternyata kamu tuh luar biasa. Kamu udah kasih aku cermin buat aku ngaca gitu. Kalau aku tuh nggak boleh songong sama kamu. Gitu. Atau dia jadi ngerti karma sejak koneksi sama kamu. Dia langsung ngerti. Ternyata ini ya buah dari keburukan aku sama kamu selama ini. Dan ini bisa jadi soulmate ya. Perlahan ada yang bergerak ke kamu, pengen bersatu sama kamu. Cuma ini dia kayak sabar dulu gitu. Dia belajar kesabaran dari kamu. Maksudnya gini, entah ada yang lain atau dia merasa belum pantas, dia mencoba bersabar. Aku sabar dulu lah gitu. Mungkin ini bukan momen yang tepat, tapi suatu saat aku pengen ke kamu gitu. Mudah-mudahan aku udah lebih baik nanti. Lagian aku belajar kesabaran kok dari kamu. Seperti itu, oke? Berat ya energinya. Terus apa dulu ya? Kita lihat outcome. Destiny. Cie. Jadi kamu kenal dia, dia kenal kamu. Itu memang udah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita berkoneksi itu juga udah takdir. Artinya Tuhan punya rencana. Entah kita bisa bersatu atau enggak, tapi kita bisa bertumbuh di koneksi ini. Atau kayak sebenarnya kita sama-sama toksik loh. Kita sama-sama membawa kesakitan, kekecewaan dari masa lalu gitu. Jadi kalau kita nggak bicara, nggak ketemu, sebenarnya kita bisa berinteraksi lewat energi. Kamu trigger aku trigger kamu sejak nggak bersama atau off komunikasi. Aku tahu jati diriku, kamu pun jadi tahu jati diri kamu. Kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki, aku tahu apa yang harus aku perbaiki. Kita udah ngelepas energi toksik itu. Aku udah ngelepasin diri aku yang toksik selama ini, yang terlalu bucin, terlalu lebay, terlalu drama. Aku udah lepasin energi itu. Cie. Bisa vice versa. Dia juga ngerasa kayak, ya aku udah lepasin toxic aku tuh mental victim banget ya gitu. Aku cuma cari-cari kesalahan kamu, tapi perlahan Tuhan nyadarkan aku selama ini terlalu tega sama kamu. Aku biarin kamu berjuang mati-matian buat aku tanpa aku tahu terima kasih, tanpa aku minta maaf segala macam. Jadi kalian menjadi jiwa baru atau jiwa kalian bertumbuh. Nah, jadi bisa memanifest apapun gitu. Masih ada passion ya, tapi bingungnya ini nih, confused. Sebenarnya kan kalau kita
udah menemukan jati diri, udah tahu tujuan hidup, siapa yang kita mau, sebenarnya kita bisa manifest apapun, mengutarakan lah, melakukan lah, berjuang lah gitu. Tapi di sisi lain ya ada tantangan, ada rintangan yang sebenarnya nggak mudah gitu. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik. Kayak misalnya kita tuh harus mengumpulkan kekuatan, harus mengumpulkan kesabaran menghadapi penghalang, atau ya mungkin sekarang kita tuh udah beda banget. Jadi ya ini mungkin harus pelan-pelan. Terlebih-lebih kamu tuh nggak mau menyakiti orang di sekitar kamu, atau ya kamu nggak mau tersakiti juga lagi dan lagi gitu. Bisa dianya juga ya seperti itu, entah dianya itu takut ngecewain kamu lagi, takut nyakitin kamu lagi. Makanya ada yang kayak ngerasa, oh ya aku bingung sih harus gimana ke kamu. Kalau aku hubungi kamu, apa kamu mau respon? Apa kamu udah maafin aku gitu? Aku kan tegaan sama kamu selama ini. Terus ya aku childish banget sama ini, egoku tinggi banget gitu. Nanti kalau ada drama lagi bagaimana? Ada seseorang di sini juga yang kayak dia berharap lebih sama kamu. Jadi kalau memang aku nggak bisa miliki kamu, aku ngapain berbuat apa-apa gitu. Maksudnya ya kalau aku nggak bisa sama kamu, nggak bisa bersatu sama kamu, buat apa aku berjuang? Ada yang seperti itu. Jadi bingung sendiri. Di sisi lain dia nggak mau kehilangan kamu, di sisi lain dia ngerasa kayaknya aku harus tetap deh komunikasi dengan kamu, aku butuh orang kayak kamu. Kamu orangnya ya, kamu tuh perhatian, kamu bisa support aku supaya hidup aku berkembang gitu. Makanya dia pikir-pikir lagi sih, kayak sebenarnya aku bisa manifest apa aja gitu, cuma ya itu ekspektasiku, harapan aku, itu semua egoku memang ya. Aku berharap kamu harus begini begitu, kamu harus jadi milik aku, bla bla bla. Jadinya aku stagnan kayak gini. Aku nggak tahu harus gimana. Cuma ya ini beberapa ada yang memang dia akan mampu mengalahkan egonya itu. Ada ini di sini ya, kematian ego. Jadi kematian ego itu ya, dia akan mencintai kamu apa adanya tanpa berekspektasi apa-apa. Jadi ya udahlah, kalau memang sulit, tetap aja lah silaturahmi sama kamu, jaga aja lo komunikasi sama kamu. Tuh juga ya, aku nggak sanggup kan kehilangan kamu gitu aja. Jadi ada nih yang kayak tetap mau bakalan kayak ya mau aja terus-terusan silaturahmi sama kamu, terus-terusan komunikasi nantinya, tanpa dia berharap kamu harus begini begitu. Nah seperti itu. Oke? Jadi ini untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Bisa vice versa dengan cross watcher. Beberapa aja kali ya yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.